Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Fadil serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mafrul Reza Putra. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia autobiografi Marvel Ridarza Putra. Perkenalkan, nama saya Marvel Reza Putra. Nama Marvel sendiri diberikan kepada orang tua saya karena memiliki makna, yaitu keajaiban. Lalu saya lahir pada tanggal 13 Maret 2008. Saya lahir di Samarinda dan saya dilahirkan oleh kedua pasangan orang tua, Bapak Sudarman dan juga Ibu Rini Puspitaji. Berikut adalah potret orang tua saya. Jadi ini adalah foto dari ayah saya, ini adalah foto dari ibu saya. Ayah saya bekerja sebagai seorang pegawai di perusahaan BUMN dan ibu saya bekerja sebagai kepala sekolah di SMP Kristen Surya. Lalu saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan saya adalah anak kedua, saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saudara saya, kakak saya, yang pertama bernama Augel Ridarza Pratama. Dia sekarang sedang menempuh pendidikan di ITS Surabaya. Lalu saya mempunyai adik bernama Michael. Dia sekarang masih berusia 9 tahun dan menempuh sekolah dasar di SDK Santo Fransiskus Assisi, Samarinda. Lalu kita akan masuk ke masa taman kanak-kanak, di mana saya pada saat itu bersekolah di TK Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda yang terletak di Jalan Gelatik. Dan saya banyak sekali belajar hal-hal menarik yang ada di TK tersebut, karena TK Santo Fransiskus Assisi memberikan banyak sekali fasilitas yang bisa mendukung saya untuk mengembangkan bakat saya. Contohnya di sini ada ruang kelas yang memadai, ada juga alat-alat menggambar seperti disediakan juga krayon dan juga disediakan seperti kertas yang ada animasinya dan kita tinggal menggambar di situ. Jadi sangat mendukung sekali karena saya dulu sangat suka sekali menggambar dan juga mewarnai. Lalu juga ada pentas seni di setiap hari Sabtu, di mana anak-anak diasah kemampuannya untuk menampilkan sesuatu dan untuk tampil di depan umum. Di situ juga ada kolam renang dan juga ada taman hijau untuk mengajarkan anak-anak untuk menanam. Serta para siswa sering sekali dilibatkan untuk ikut-ikut kegiatan yang ada di luar. Seperti contohnya pada saat itu saya mengikuti kegiatan di RRI sebagai narasumber untuk tanya. Dan juga saya juga sempat mengisi di RRI untuk paduan suara di sana. Dan juga TK Asisi juga terkadang memberikan perwakilan muridnya untuk lomba seperti lomba menggambar, lomba mewarnai, dan juga lomba lainnya. Akhirnya saya lulus dari TK dan saya melanjutkan pendidikan di sekolah dasar di SDK Santo Fransiskus Assisi, Samarinda. Di sini saya banyak banget mendapatkan pengalaman dan juga saya sudah mulai ikut kompetisi-kompetisi. Contohnya di kelas 2 SD, saya sudah mulai untuk mengikuti kompetisi lomba cerdas cermat matematika dan saya mendapatkan juara 2 untuk mewakilkan sekolah saya ke tingkat provinsi. Lalu di kelas 4 saya juga mengikuti lomba, yaitu lomba paduan suara tingkat kota Samarinda dan kami mendapatkan juara 1 sehingga kami lanjut ke provinsi, tetapi di provinsi belum mendapatkan juara. Lalu di kelas 5 saya juga ikut dalam lomba dokter cilik, di mana saya di situ mengerjakan soal yang berkaitan dengan kesehatan dan juga soal-soal tentang biologi. Dan saya puji Tuhan mendapatkan juara 1 dan berhasil mewakili kota Samarinda ke tingkat provinsi. Lalu di kelas 6 saya juga mengikuti lomba
khususnya di bidang basket dan bidang olahraga, di mana saya mendapatkan juara 3 pada saat itu di ACC Cup dan Budi Bakti Cup. Lalu kita masuk di masa sekolah menengah pertama, di mana ini adalah masa transisi dari COVID ya, dan juga ada masa COVID-nya, tepatnya pada kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP semester 1. Di situ adalah masa transisi di mana pandemi juga mulai berkurang di kelas 2 dan melakukan pembelajaran dengan sesi-sesi. Saya harus mengikuti berbagai gejolak pendidikan yang dimana terus berubah-ubah dan saya harus beradaptasi. Tapi puji Tuhan saya berhasil melewati semua itu, saya berhasil beradaptasi, dan di kelas 2, semester 2, saya sudah mulai mencoba untuk mengikuti kompetisi-kompetisi, cuman memang ada beberapa yang tidak juara. Tapi puncaknya dari kelas 3 di mana saya mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar, pendidikan kewarganegaraan, dan saya berhasil mendapatkan juara 1 dan berhasil mewakilkan sekolah saya untuk ke tingkat provinsi. Lalu di akhir-akhir kelas 6 saya juga mulai mengembangkan talenta musik saya. Di sini saya sudah mulai tertarik dengan musik, dan awalnya saya ikuti lomba band di mana saya memegang gitar karena pada saat itu saya memang menekuni bidang gitar, menekuni alat musik gitar. Cuma sering berjalannya waktu, saya dihadiahkan alat musik tradisional sape oleh ibunda saya, dan akhirnya saya belajar dan menekuni alat musik tersebut dan juga banyak memberikan respon baik, sehingga saya akhirnya di kelas 6 tersebut saya mengikuti lomba ansambel musik tradisional dan berhasil mendapatkan juara 1. Setelah itu, setelah lolos dari SMP, saya mencoba mendaftarkan diri di SMA Negeri 10 Samarinda dengan rata-rata nilai 95 di raport, dan saya berhasil diterima di SMA 10 Samarinda dengan tes-tes yang ada. Lalu di kelas 10, di SMA 10 ini saya bertekad untuk fokus ke dalam kompetisi saja dan mengurangi sedikit organisasi. Jadi saya pada saat kelas 10 saya langsung mendaftarkan diri di lomba debat bahasa Indonesia, dan saya berhasil lolos masuk untuk mewakili tim Kalimantan Timur. Cuman pada saat saya masih belum berhasil. Karena saya belum berhasil, saya mencari untuk mengikuti lomba lain, dan kebetulan ada seleksi OSN dan saya akhirnya mengikuti seleksi OSN tersebut. Saya berada di bidang OSN ekonomi dan saya berhasil meraih juara 1 pada Pekan Raya Perpajakan pada saat itu dengan tim saya, dan mendapatkan juara 1 di tingkat regional, dan saya melanjutkan ke Jakarta. Namun pada saat di Jakarta kami belum berhasil untuk mendapatkan juara nasional. Nah setelah itu saya juga aktif dalam mengikuti kompetisi-kompetisi seni, contohnya di bidang FLS 2N. Saya pada kelas 10 saya mengikuti FLS 2N gitar solo dan berhasil mendapatkan juara 3. Dan di kelas 3 saya mengikuti FLS 3N musik tradisional dan mendapatkan juara 1 di tingkat kota, dan saya berhasil maju ke provinsi dan mendapatkan juara 3 di tingkat provinsi. Sebuah kebanggaan karena memang pada saat itu saya nggak menyangka ya saya bakal bisa sejauh ini di bidang musik, karena saya benar-benar fokus di bidang akademik untuk mengembangkan akademik, tapi ternyata sampai membawa saya ke arah yang lebih baik. Lalu sampai sekarang saya melanjutkan pendidikan di SMA 10 dan masih berjuang untuk lolos dari sini dan bisa masuk ke dalam PTN favorit, khususnya yang saya impikan, di mana saya sangat mengimpikan untuk masuk ke Universitas Airlangga, jurusan kedokteran. Jadi mohon doanya. Lalu hobi saya yang pertama adalah bermain musik. Saya suka sekali mengeksplor berbagai alat musik untuk saya pelajari dan suka menyanyikan lagu dari alat musik tersebut.
Lalu yang kedua, saya suka belajar, mengerjakan soal, dan memecahkan berbagai masalah. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun hal-hal yang menyakiti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Fadil dan teman-teman sekalian.